Basicnya memang dari pola komunikasi sehari-hari dulu nih. Cara lu ngobrol di rumah, apa yang lu obrolin, itu dibentuk dulu ya. Gua koreksi kalau gua salah, mungkin nanti teman-teman bisa nulis di kolom komen. Setiap keluarga punya cara masing-masing, tapi menurut gua kita harus bikin pondasinya dulu. Gimana cara kita berkomunikasi sama anak? Gimana caranya kita untuk menggali sesuatu atau menggali informasi dari anak? Kita pun sebagai orang tua harus berani berbagi rahasia kita sebagai orang tua. Apapun itu, misalnya kayak sesimpel, wah gue benci hari ini gitu. Kita share ke anak kita, papa benci deh hari ini gitu. Kayak gue baru-baru ini melakukan itu ya. Papa benci banget hari ini. Anak gue akan bertanya kenapa. Di situ gue akan ngomong, tadi papa ketemu orang begini, ada papa yang nggak suka gini-gini. Jadi ngerasa bahwa loh orang tua gue aja cerita hal yang dia hadapi gitu, meskipun dia nggak suka. Berarti besok-besok, lu kalau ada yang nggak suka, lu ngomong aja sama gue nggak apa-apa gitu. Itu dulu sebelum penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget udah otomatis di dalamnya ada aplikasi untuk chat. Belum lagi sosial media, itu tahapan dulu gitu. Di chat, gimana caranya berkomunikasi sama orang tua dulu, itu yang kita nilai. Kayak tadi lu negor anak lu, kok nggak ada assalamualaikum, itu menurut gua oke. Itu menurut gua oke. Jadi nggak langsung lagi apa segala macam. Meskipun itu umum kita tanyakan di rumah gitu ya. Baru nanti mungkin anak akan lebih siap ketika masuk ke dunia yang lebih luas lagi. Sosial media, di mana bersinggungan dengan orang lain dan lain-lain. Jadi dia udah siap nih. Kita bekalin dengan kayak gimana caranya ngobrol dengan orang baru. Kalau dulu kan zaman kita kan mungkin ya, yang gue ingat sih, gue tuh sulit memulai komunikasi sama orang baru karena gue selalu dipaksa. Salam. Mau kenal mau nggak kenal, apapun yang kita lakukan saat itu, taruh ke depan dulu. Temuin teman papa misalnya gitu. Terus kita kan kikuk kita datang. Siapa? Salim dulu. Salim. Sini duduk temenin papa. Iya, ngobrol dia aja. Ngobrol lah. Tapi itu yang gue lakukan juga, ternyata nggak lama sama anakku suka gitu juga kan. Iya. Sama. Ngobrol. Tanya di mana? Ajak main itu anaknya temennya. Maaf, ini beda lagi nih. Kalau alhamdulillahnya kalau anak-anak gua, tapi memang kita ajarkan bahwa kalau ketemu sama orang baru, mau siapapun pasti itu, salim gitu. Nah itu makanya sebenarnya tanpa harus disuruh anak-anak gue tuh pasti salim. Misalkan kita kemana gitu. Dia tuh pasti ada orang salim gitu. Sampai pernah gue tegur, nggak perlu, itu kita nggak kenal orangnya. Nggak perlu salim gitu. Karena terlalu Gitu. Pas dia ketemu, itu nggak usah, soalnya namanya Ferry gitu. Tapi maksud gue Ferry Salim. Aduh. Tapi maksud gue membiasakan komunikasi dengan orang baru itu kan kadang-kala, misalnya itu situasi yang gue ambil ya. Orang baru ini kan berusaha nanya, misalnya sekolahnya udah kelas berapa. Ada kan pasti kita temuin masa-masa kita lihat anak kecil yang untuk jawab gitu aja sulit. Kayak gitu. Jawab orang tuanya kadang-kadang gitu kan. Jawab. Itu gue kayak bilang sama om, kelas 5 om. Kelas 3, yang jelas suaranya. Ini kan berarti ada yang Itu kayak gue deh. maksud gue itu hal-hal yang luput loh dalam lingkungan sosial kita. Gua merasa dulu gue sering dipaksa untuk begitu. Makanya gue kesulitan. Tapi untungnya kita adaptif lah ya.